Halo, Halo Sobat Masapat, dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam konten baru kami, yaitu Masapot Bersermon. Di sini sudah ada hadir teman-teman pendeta, ada pendeta Dedi Purba dan ada pendeta Rim Saragi. Shalom. Dan di sini kami akan membahas satu bahan untuk khotbah di hari Minggu tanggal 25 Juni dari Matius 10 ayat 32 sampai 39. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Doa dibawakan oleh pendeta Rim. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami hendak belajar tentang firman-Mu. Kami tahu kami memiliki keterbatasan dalam memahami firman-Mu, tapi kami percaya melalui diskusi dan juga bimbingan Roh Kudus, itu akan membimbing kami dan menuntun kami kepada pemahaman dan pengertian akan firman Tuhan. Tapi terlebih lagi juga Tuhan, kami bisa mengaplikasikannya dan merealisasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya melalui sermon kami hari ini, banyak orang yang semakin memahami dan juga semakin mau dan rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih pendeta Rim yang sudah bawa kita dalam doa pembuka. Baik, Sobat Masapot, langsung saja saya bacakan teksnya, Matius 10 ayat 32 sampai 39. Demikian bunyinya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, demikian firman Tuhan. Teman-teman, kalau kita lihat tadi itu sepertinya kontennya cukup padat ya. Apalagi kalau kita lihat tema kita atau topik kita untuk tanggal 25 ini adalah mengikut Yesus dan memikul salib. Waduh. Nah, jadi kita akan berusaha dari konteks Matius tadi menemukan benang merahnya antara mengikut Yesus dan memikul salib itu. Nah, saya mau tanya dulu nih teman-teman pendeta, apa sih yang mendasari konteks Matius ini? Mungkin ada informasi-informasi seputar latar belakang sehingga kita bisa semakin memahami mengapa muncul perkataan Yesus yang tadi begitu tajam, begitu padat, begitu hal yang prinsipil sepertinya ya. Sehingga ada hal-hal yang mungkin sedikit kontroversial yang mungkin harus kita kupas, harus kita telaah di dalam konten ini. Mungkin dari pendeta Rim dulu. Ya, baik, terima kasih pendeta Adrian. Jadi kalau kita melihat ke belakang lagi, sobat-sobat Masa Podcast, kenapa kalimat ini ingin berbicara tentang peneguhan? Menurut saya ini peneguhan. Karena kalau kita lihat di awal dari pasal 10 ini dimulai dari pemanggilan terhadap ke-12 rasul, kan begitu. Jadi pemilihan Yesus terhadap rasul ini adalah latar belakangnya mungkin secara akademis tidak ada yang, mungkin kecuali Matius ya, tidak ada yang akademisnya bagus. Namun dimulai dari pasal 10 ada banyak sekali tema-tema yang berbicara tentang nasihat-nasihat tentang penderitaan yang akan mereka alami. Dan kemudian di ayat yang kita bahas hari ini berbicara tentang sebuah
sebuah pengajaran, jangan takut dalam bersaksi. Nah, sebenarnya intinya seperti itu, Bang Adrian. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu, nanti dulu ya. Ini latar belakang dulu ya. Ya, latar belakang. Latar belakang dulu. Nah, jadi ya. ini berbicara tentang peneguhan kepada para murid. Jadi mereka baru dipilih, gitu ya. Dan kemudian sebelum teks ini juga ada kata-kata Yesus yang mau menjelaskan ini yang akan terjadi, ini akan terjadi. Sebenarnya belum terjadi, tapi dia menunjukkan inilah gambarannya. Ada gambaran yang akan mereka hadapi dan Yesus sudah tahu sebenarnya. Tapi dia berusaha untuk memberikan pengajaran kepada para murid, ini nanti akan terjadi. Dan pemahaman kalian harus benar-benar paham tentang kenapa saya ada di sini. Nah, kalau menurut Pendeta Dedi gimana? Apa yang mendasari? Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Rim, Yesus di sini sebenarnya mau mempersiapkan para murid-murid Yesus karena mereka akan mengalami penderitaan. Jadi penderitaan yang digambarkan dengan memikul salib itu nanti, disitulah mereka dipersiapkan bagaimana harus tidak bernegosiasi dengan tawaran-tawaran pemerintah Romawi, artinya supaya mereka tidak terjerumus dalamnya, tapi mereka mampu mempertahankan bahwasanya sudah dibekali yang akan menghadapi pergumulan itu, mereka akan dimampukan. Sebenarnya latar belakangnya di situ aja, Bang Pendeta, karena mereka Tuhan mempersiapkan untuk para murid seperti yang dikatakan Pendeta Rim untuk bersaksi dan akan menghadapi penderitaan. Mungkin di situ nanti, inilah persiapan sebenarnya. Itu berarti kalau saya coba pertemukan tadi, kalau Pendeta Rim bilang ini peneguhan murid Yesus setelah terpilih. Ya. Kalau Pendeta Didi tadi, ini soal mereka akan menghadapi penderitaan, jadi mereka harus dipersiapkan gitu. Jadi apakah boleh juga ya mungkin kita lihat, jangan-jangan pada saat itu banyak sekali motivasi-motivasi mengikut Yesus gitu kan. Ada yang artinya ingin ikut-ikutan tapi nggak tahu resikonya apa. Ada juga yang mungkin numpang tenar gitu kan, ingin populer, karena pada saat itu Yesus kan sudah populer ya. Jadi kalau misalnya ikut Yesus, otomatis mereka juga terpandang gitu. Mungkin mereka juga nggak tahu sebenarnya apa sih resikonya, dan dalam konteks itu Yesus menjelaskan tadi begitu terperinci apa yang akan mereka hadapi, apa yang akan mereka temukan nanti di tengah jalan lewat penegasan-penegasan hal-hal yang prinsipil tadi. Ya, saya pikir inilah tadi ya yang mendasari itu, sehingga kalau kita simpulkan jelas, ya, latar belakangnya itu Yesus nggak mau murid-muridnya ini ragu, nggak mau terkejut dan ada memang alasan-alasan yang khusus lain daripada mengikuti Yesus sendiri kan gitu kan. Berarti benar-benar harus tahu betul apa arti mengikut Tuhan itu ya, supaya murid-murid tadi itu bersaksi seperti kata Pendeta Rim tadi. Jangan takut bersaksi karena sudah dijelaskan dari awal begini loh resikonya gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata ada beberapa hal yang perlu kita dalami di sini, karena beberapa kalimatnya itu seperti bertentangan gitu. Bukan bertentangan, tapi mungkin apa ya, sepertinya ada sesuatu hal yang saling yang kontradiktif begitu. Jadi misalnya kalau kita ambil ayat 32 ya, siapa yang mengakui aku di depan orang akan kuakui, tapi siapa yang nggak mengakui aku, dia akan tidak kuakui di depan Bapa di sorga. Nah itu satu contoh. Mungkin ada lagi yang lain. Bagaimana rekan-rekan pendeta melihat hal-hal yang jadi mendasar tadi di situ, prinsip itu tadi? Apakah benar ada kontradiktif di situ? Iya, jadi kalau kita lihat ya, bicara tentang pengakuan ini kan adalah sesuatu hal yang sangat prinsipil dalam mengikut seseorang, kan begitu. Gak mungkin kita mengikut seseorang tanpa kita mengakui siapa dia. Dalam bahasa Yunani disebut dia sebagai homologeo, jadi artinya ini sebagai ada pengakuan bahwasanya dia adalah Tuhan kita dan dia yang menjadi menjadi landasan ataupun prioritasnya kita. Nah, kalau kalimatnya tadi berbicara tentang kalau kamu tidak mengakui aku tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapa. Kesannya kan seperti dua persona. Tapi secara pemahaman ini kan menunjukkan ada satu kesatuan antara Yesus dan juga Bapa. Jadi bukan berarti kayak kalau misalnya dia orang nggak mengakui Yesus, nanti aku nggak akan mengakuimu di hadapan Bapa aku gitu. Ini kan sebenarnya menunjukkan ada kesatuannya begitu. Nah, jadi kalau menurut saya tentang pengakuan ini adalah bagaimana kita mengakui seseorang, apalagi dengan Tuhan kita, kalau kita juga tidak paham apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang kita akuin ini.
Tapi gini juga Bang Pendeta, pengakuan itu sebenarnya kan bukan hanya soal di mulut yang Ya. ditekankan di sini, tapi Betul. pengakuan bagaimana kita mau menyaksikan seperti yang Bang Pendeta Rim tadi katakan, menyaksikan dia, siapa sebenarnya dia. Tentu penerimaan kita tentang siapa itu Yesus itu mau kita saksikan. Ya. Supaya bukan hanya kita saja, tapi orang yang di sekitar kita juga bisa menyaksikan tentang dan merasakan siapa itu Yesus bagi dia. Mungkin di Betul. situ dia. Berarti kalau ada orang yang mengikut Yesus tapi nggak bersaksi tentang Yesus di depan orang-orang lain, Ya. berarti dia nggak mengakui gitu ya. Dia nggak mengakui Yesus gitu kan. Berarti Yesus bilang mereka pun tidak akan kuakui di depan Bapakku gitu. Tapi mereka yang mau bersaksi, mereka yang mau mengatakan siapa Yesus di depan orang-orang, dikatakan di sini dia akan mendapat pengakuan dari. Tapi bukan hanya soal pengakuan Bang ya. Ya. Kadang kan orang kan aku percaya, tapi Ya. pada intinya Pengakuan mungkin, di situ bukan hanya soal Iya, aku bukan kenal hanya di mulut Yesus, ya, aku gitu ya. tahu, tapi Iya. juga dengan perbuatan ya ya. di situ dia Bang. Karena sebenarnya ini bagian penting juga sebagai orang yang percaya, kan gitu kan. Jadi kalimat Yesus ini mengatakan kalau semua yang menyaksikan aku, kan Ya. begitu. Bahwasanya ada satu hal yang penting bagi orang yang mau menyaksikan Yesus itu kepada orang lain, kan gitu. Yang sering terjadi kan di kehidupan kita kan banyak orang yang mungkin kayak ketika ditanya pekerjaanmu apa atau agamamu apa, dia tidak mau menjawab gitu kan. Ya. Dalam hal-hal kecil pun, Malu dia ya, malu ada kayak rasa malu dalam dirinya dan kayaknya udah nggak perlu tahu lah gitu Dia kan. di rumah makan Padang nggak mau Di berdoa nah, gitu itu ya. kayak Kayak dalam gitulah mungkin ya. pekerjaan juga Nah, kan gitu. begitu gitu kan. Nah, jadi itu termasuk hal Itu yang salah satu, prinsipil, iya. ya, hal yang prinsipil. Mau tidak mau orang yang percaya sama Yesus harus mau mengakui dan menyaksikan Yesus dalam tadi nggak hanya dalam ucapan aja, dalam dirinya secara holistik. Berarti gini Bang Pendeta ya. Berarti kalau pengakuan itu terlibatlah kita dalam pekerjaannya di situ dia. Ya, betul. Baru yang menyangkal di sini dikatakan berarti kita nggak mau ambil bagian dalam Ya. pekerjaan Kristus. Termasuk nanti sampai jatuhnya ke penderitaan itu. Penderitaan. Orang maunya yang senang-senang aja, nggak ada mau ikut menderita. Mungkin Ya, tadi itu satu hal. Ini kayaknya banyak ini yang bisa kita lihat karena begitu banyak hal-hal yang kontradiktif menurut saya tadi. Yang pertama soal mengakui tadi. Yang kedua ini soal Yesus katanya datang membawa pedang. ya, juga ya. Ya, bukan membawa damai tapi bawa pedang. Pedang itu kan sesuatu yang kita tahu artinya simbol pemisahan gitu kan. Makanya di ayat 35 aku akan memisahkan orang dari ayahnya, memisahkan anak perempuan dari ibunya. Jadi apa sih maksud kedatangan di sini? Apakah kan jadi sedih gitu loh. Kita dipisahkan orang-orang yang satu keluarga. Lalu apa sebenarnya konteksnya di sini? Kenapa Yesus bilang aku bawa pedang bukan bawa damai gitu. Nah, ini menarik ini. Jadi analogi pedang ini kan tadi udah di deskripsinya dijelaskan tentang ada pemisahan kan gitu. Jadi maksudnya pedang di sini memisahkan antara orang tua dan anak ataupun suami dan istri Ya. begitu kan. Jadi ini mungkin seperti sebuah kayak majas ironi kali ya. Bukan berarti secara literal Tuhan Yesus tidak datang membawa damai. Tentunya kita percaya Yesus datang membawa damai. Tapi pemahaman damai yang mau dijelaskan Yesus di sini adalah bukan berarti ketika dia datang semuanya fine-fine aja gitu kan. Ternyata dalam realitanya, nah tantangannya tadi di keluarga juga menjadi tantangan juga. Bahkan kalau kita lanjutkan dari ke ayatnya tadi, bahkan keluarga kita pun bisa jadi lawan kita Ya, ketika musuh dikatakan ya. ketika kita fokus kepada Tuhan. Nah, gitu kan. Nah, ataupun misalnya dalam realitanya juga bisa jadi pihak-pihak keluarga yang mungkin terbiasa dengan hal-hal tentang korupsi waktu, korupsi ini ataupun tentang Ya. tidak terlalu lampalah Ya, gereja, nggak usah gereja lah belakang. Nah, itu pun menjadi tantangan kan gitu. Nah, Yesus maksudnya mau memisahkan itu bahwasanya orang-orang yang tadi yang sudah mengakui dia di dalam dirinya, dalam perbuatannya dan tingkah laku secara holistik tadi, secara keseluruhan tadi, ya harus benar-benar bisa terpisah. Bisa. Terpisah bukan berarti harus membuat benar-benar terpisah secara yaudah kita nggak usah sama keluarga kita gitu. Memungkinkan terjadinya perbedaan atau konflik tadi ya. Pasti akan begitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya semuanya bisa satu. di dalam Ya. pemahaman akan Kristus itu gitu. Berarti Yesus mau bilang itulah tadi salah satu resikonya. Iya, realitanya begitu kan. Realitanya mengikut Yesus pun keluarga kita bisa jadi lawan Bisa jadi kalau lawan. nggak sama-sama menjalankan gitu kan. Iya. Kalau sama-sama menjalankan tentu nggak jadi lawan kan. Masalahnya kita udah ikut Yesus nih. Kita sudah Keluarga sudah kita. setia, keluarga kita ternyata tidak gitu kan. Tentu akan menjadi lawan gitu. Kira-kira menurut Gimana, Pendeta Bang? Dedi gimana?
Yang Kalau soal saya pedang melihat, tadi, soal pedang ini menarik. soal ini, pedang ya. Yang pertama kita harus kembali tujuan kedatangan Yesus itu sebenarnya tujuan utamanya adalah membawa perdamaian. Ya. Tetapi di dalam Merekonsiliasi. dalam membawa perdamaian ini, disitulah nanti akan ketemu dengan konflik. Betul. Nah, disitulah dia. Jadi ketika kita membawa perdamaian, tidak semestinya kita sudah membawa perdamaian, yang datang juga damai, bukan. Tapi ada perlawanan di sini. Boleh kita katakan dengan membawa pedang itu kan banyak gambarannya. Pemisahan bisa, perang bisa. Maka di sini ketika Yesus datang membawa pedang, disinilah kita mau mengajak para murid seperti yang tadi itu berperang untuk memisahkan. Karena ada dua ini. Kalau kita bandingkan kan soal kesucian kan akan bertemu dengan kekotoran. Nah, ketika kesucian ini hadir, kekotoran itu akan berontak. Nah, disinilah hadir pedang itu. Bagaimana kita untuk mengedepankan, membersihkan diri kita supaya tidak terkontaminasi dengan pekerjaan-pekerjaan, tidak melebur lagi kita ke situ. Di situ dia membawa pedang. Buktinya begini. Ketika Yesus juga datang ke dunia, apakah semua damai-damai? Justru orang-orang Yahudi berontak loh. Ya kan? Orang-orang Yahudi justru membangun sekutu lagi. Bagaimana ini? Bagaimana? Artinya kedatangan dia itu mungkin akan membuat orang semakin gusar lah. Seperti itu dia. Jadi bukan berarti membuat orang gusar, tidak. Tetapi dengan keberadaan kekotoran kita harus menyadari kalau sudah Yesus datang, harus sadar sebenarnya kita, aku ini sebenarnya udah di sini ya. Aku ini sebenarnya udah tidak pas lagi di jalan, begitu dia. Kira-kira di situ dia. Nah, ini menarik banget Rian. Jadi ini berbicara tentang kacamata juga kan. Bukan kacamata kita kan. Bahwasanya ternyata dalam kacamata Allah itu, perdamaian itu ya seperti yang dijelaskan Bang Didi tadi. Kayak gitu. Jadi perdamaian yang mungkin kita pahami kan, kalau bisa Yesus datang mungkin dalam bentuk yang superior gitu kan. Maksudnya yang benar-benar punya adik kuasa. Jadi nggak perlu dia menderita, nggak perlu dia mati. Bahkan ada orang mengatakan, kenapa sih Yesus Tuhan kita harus mati lemah kali gitu kan. Tapi ini mau menunjukkan dalam kacamata Allah, dalam perspektif Allah ini, bahwasanya perdamaian yang mau dibawa dia itu dengan tahap-tahapan itu tadi. Dari pengajaran dulu, kan pengajaran dulu, kemudian dia menunjukkan kuasa dia di dalam dirinya sebagai Tuhan juga sebagai manusia, dan kemudian bagaimana pengorbanan itu tadi. Nah, menurut saya itu menjadi sebuah lingkupan yang menurut saya cara Tuhan itu tadi ya memang berbeda dengan kacamatanya kita kan gitu. Contohnya kalau misalnya kita di keluarga, kadang kan misalnya berantem antara suami istri, berdamainya kan biasanya diam-diam aja gitu kan. Sementara kalau di kacamata Allah ya memang harus ada saling komunikasi, maaf dan lain sebagainya kan begitu. Nah, begitu contoh analogi sederhana mungkin Pendeta Adrian. Berarti memang kembali tadi ya, tujuan Yesus datang itu tadi ya harus kita pahami, sehingga terjadi tadi beberapa hal-hal yang konflik lah kita bilang konflik atau respon-respon orang itu pasti akan ada begitu. Nah, ini juga yang bagian terakhir juga ini tidak kalah penting juga perlu kita bahas. Dikatakan di sini siapa yang lebih sayang sama bapaknya, lebih mengasihi bapaknya, ya kan? Bisa salah paham berarti, ini Bang ya. Iya, bisa salah paham. Dia nggak layak bagiku. Baru siapa yang nggak pikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak begitu. Lalu siapa yang mempertahankan nyawanya justru kehilangan. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan justru akan memperoleh. Jadi hal-hal seperti ini kan perlu juga kita berikan katakanlah pemahaman begitu supaya jangan salah tafsir atau jangan salah pikir orang-orang yang membaca firman Tuhan ini bahwa gak boleh dong aku mengasihi bapakku gitu, padahal dia sayang sama bapaknya, sayang sama mertuanya begitu kan. Nah, kira-kira ini arahnya mau kemana ini? Jangan sama menantunya lah dia sayang ya. boleh saya. Ini agak dilematis ini sebenarnya Pendeta Adrian. Kenapa dilematis gitu kan? Kalimatnya kan dikatakan jelas, siapa yang mengasihi bapaknya atau mamanya gitu kan, ayah atau ibunya lebih daripadaku. Nah, ada kata lebih ya kan? Di situ ya. Nah, padahal kalau kita melihat lagi titah ke-5 isinya tentang hormatilah ayah dan ibumu. Itu perintah siapa? Perintah Tuhan juga kan begitu. Tapi kan tidak ada dikatakan di titah ke-5, hormatilah ayahmu melebihi Tuhan kan gitu. Jadi supaya jangan salah tafsir juga sobat-sobat Masa Podcast yang melihat tayangan ini, bahwa saya maksudnya di sini adalah tentang bagaimana akhirnya ada beberapa orang yang terintervensi gitu kan, ataupun atau akhirnya meninggalkan percayanya kepada Kristus karena bapak dan mamanya. Bisa juga ya. Gitu. Terlalu ya. Terlalu. Lebih. Nah,
Kalau misalnya dibilang tadi tentang ini pada yang kedua ya, yang tentang nyawa tadi, bahwasanya dalam prinsipnya kita kan kalau ada orang yang terlalu mempertahankan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, maka dia memperolehnya. Saya tertarik dengan kehidupannya Stefanus. Orang-orang mungkin berpikir ketika dia mati dilempari batu karena dia mempertahankan imannya, orang-orang pasti mengatakan bodoh kali nih. Kok mau dia meregang nyawa hanya untuk hilanglah nyawanya. Tapi kan di hadapan Tuhan dia memperoleh tempat yang spesial. Bahkan bagi kita pun sampai saat ini dia masih berharga di mata kita karena kemartirannya kan gitu. Mungkin Padahal itu zaman sekarang nggak ada sampai nyawa lagi. Mungkin Bukan kita nyawa lagi ya. kita bertiga pun Hanya gengsi Mas ya. kalau Mungkin keluarga gengsi mah bisa. atau Tuhan mana kau pilih gitu kan, itu kan repot juga Satu itu. gitu. Mana yang lebih utama gitu kan? Apakah kita mau meninggalkan? Tapi kalau kita sebagai pendeta kan dikatakan ya tinggalkanlah, dan bahwasanya yang menjadi hal utama adalah pelayananmu gitu kan. Tapi dalam realitanya mungkin kita masih bergumul juga tentang hal itu. Gimana Bang Dedi? Kalau Pendeta Dedi gimana? Kalau Pendeta Rim tadi bilang di sini dari kata lebih itu kita melihat, ya kan? Prioritasnya mungkin ya. Prioritas gitu. Jadi kalau menurut Pendeta Dedi gimana tadi dari ayat 37 sampai 39 tadi itu? Sebenarnya saya langsung menanggapi teks ini, memang benar nggak salah kita mengasihi anak kita, tapi saya melihat lebih baik kita mengasihi anak kita, bapak kita, ibu kita dengan kasih Tuhan. Jadi memang Tuhan itu nggak terlewatkan di situ, nggak hilang kasih Tuhan itu. Jadi yang tetap kita menuangkan, meluapkan kasih sayang kita kepada siapapun lewat kasih Tuhan. Jadi yang pertama kan tetap kepada Tuhan. Jadi jangan kita langsung menafsirkan kita lebih sayang nanti, berarti kalau sayang sama orang tua salah dong, kan seolah-olah salah. Padahal enggak. Di sini ditekankan adalah kita terlebih dahulu harus mengasihi Tuhan. Jadi lewat kasih Tuhan inilah kita pakai untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin saya melihat di sini dia. Contoh yang menarik mungkin itu kali ya Bang ya, Abraham. Abraham kan menanti sekian lama dan itu janji Tuhan. Dan dia mendapatkan Ishak itu karena Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang minta lagi, dia nggak ada beban kan? Walaupun sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwasanya nggak mungkin ini akan saya dia ambil, awalnya gitu. berat juga sih Berat sebenarnya. juga, Tapi dia tapi- berikan juga karena ketaatannya gitu ya. Nah, kasihnya sama anaknya bukan berarti kita katakan nggak kasih, nggak sayang ini sama anaknya, masa langsung dikasih aja gitu kan. Tapi dalam prosesnya itu dia mengatakan oh ini dari Tuhan, ya walaupun berat karena ini permintaan Tuhan. Tapi bisa nggak gini Bang? Berkaitan dengan teks kita ini kan, kadang kan alasan kita untuk melakukan panggilan Tuhan lah, panggilan Tuhan. Alasan kita terkadang memang di keluarga Bang. Gimana kira-kira itu ya? Maksudnya di keluarga. Misalnya gini ya. Tantangannya, hambatannya gitu. Hambatannya misalnya kan, Lebih- kenapa nggak datang ke pertonggoan misalnya atau ke gereja misalnya kan? Aduh gimana lah bapakku sedang begini. Kira-kira gimana gitu? Ya kita melihat itu ya. Mungkin itulah realitas sekarang. Itu dilema aja gitu. Dilema Bapak juga, saya kan? kritis. Bapak Kenapa saya nggak sedang- gereja? Makanya tadi saya tekankan kan supaya nggak jatuh kita ke situ, tetap kita di situ. Tapi kasih Tuhan yang kita perlihatkan di dengan situ. kasih Tuhan. Karena bisa dua cara ya. Satu cara tapi dua makna. Misalnya kita kita sedang sakit nih, terus kita nggak pergi ke gereja. Dalam konsep kita kan, bagaimana dengan anak saya? Kita hanya memikirkan anak. Yang kedua, kita nggak ke gereja, tapi kita tetap mengurus anak, tetap dengan inilah yang bisa kuberikan untuk Tuhan. Dengan merawat anakku dengan baik ini untuk Tuhan. Kan dua berbeda dia. Satu pekerjaan tapi dua motivasi yang berbeda. Kan situ dia. Mungkin yang perlu kita klarifikasi tadi soal bagaimana kita memprioritaskan Tuhan. Ini kan soal tadi itu kan tujuan Yesus tadi sebagai bersaksi juga. sebagai bersaksi, mengikut Tuhan. Jangan sampai disalahartikan gitu. Termasuk tadi makanya saya bilang pengikut-pengikutnya Yesus ini mungkin pada zaman itu juga pertimbangan keluarganya besar gitu loh. Jadi sehingga Yesus wanti-wanti nih, kalau kamu terlalu besar pertimbanganmu ya akhirnya jadi begini gitu kan. Nah, akhirnya kita tiba pada mungkin hal-hal yang mendasar tadi ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin melihat bagaimana kita serius dan taat di dalam mengikut Dia gitu ya. Kalaupun ada kata tadi yang tidak pikul salib dia tidak layak, yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan seperti Stefanus tadi. Berarti Yesus mau bilang bagaimana sebenarnya keseriusanmu, kesungguhanmu mengikut aku gitu kan. Yang tentunya Tuhan pasti akan lihat seperti Abraham misalnya yang setia. Tuhan kan lihat imannya dia kan. Berarti pengikut Yesus ini pun harus menunjukkan ketaatannya juga dalam mengikut Tuhan. Kira-kira begitu ya. Soalnya kalau kita bahas ini memang panjang sekali, karena ini sering sekali menjadi pertanyaan-pertanyaan dari jemaat kita, dari teman-teman juga yang bertanya tentang
Apa sih maksudnya sebenarnya soal pedang tadi, soal mikul salib dan yang lain-lain tadi ya. Oke, Sobat Masapot, kita sudah masuk ke dalam latar belakang, kita juga sudah masuk ke dalam isi dari teks ini. Sekarang kita mau melihat apa yang menjadi perjumpaannya atau benang merahnya dengan topik kita. Topik kita itu adalah mengikut Yesus dan memikul salib gitu. Makanya orang suka menyanyikan lagu mengikut Yesus keputusanku gitu kan. Jadi ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk semakin memberikan alternatif penjelasan kepada teman-teman yang mungkin sudah baca ini. Kira-kira bagaimana kita mengaitkan itu dengan mengikut Yesus dan memikul salib tadi? Mana? Pendeta? Ya, Pendeta Didi duluan. Sederhana saya rasa. Kalau soal mengikut, coba kita bayangkan mengikut. Kalau kita mengikut, berarti kemana dia pergi, ke situ kita. Bukan di depan ya, di belakang. Namanya mengikut kan? Kalau kemana dia? Kalau dia mengikut, jadi bukan ada lagi soal diri kita yang mau kita tonjolkan di situ. Di situ benar-benar fokus kepada yang diikuti gitu ya. Kita ikuti. Ya. Nah, Yesus kan sudah membuktikan dia menderita, benar-benar menderita kan. Dia kan makanya tadi di awal kita sudah bicarakan, kita kan menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan iman kita. Berarti kalau kita benar-benar ikut dia sudah terbukti kan. Dia sendiri kan dia dimenangkan kan. Jadi di situ saya rasa mengikut. Kalau memikul salib, salib itu kan kita gambarkan sebagai apa, simbol apa ini? Simbol salib? penderitaan lah mungkin ya. Simbol penderitaan, tapi bisa juga disebut dengan simbol kemenangan. Karena lewat salib itulah kita dimenangkan kan. Maka ketika kita mampu memperlihatkan iman kita, terus mengedepankan apa yang menjadi yang Tuhan kehendaki, ya kita ikuti aja langkah kakinya. Dia katakan ini, kita ikuti ini. Jadi bukan konsep berpikir kita lagi mau kita tekankan, bukan keinginan kita, tapi kehendak Tuhan. Mungkin di situ saya rasa. Kalau Pendeta Rim gimana melihat topik kita? Jadi ini sebenarnya pemahaman dalam ya. Mengikuti Yesus itu tadi tambahan dari Bang Diri tadi kan. Berarti kita harus mengenal juga. Kita harus mengenal dan juga kita harus punya modal juga mengikuti Yesus. Ini kan bekal kepada para murid. Walaupun pada endingnya nanti kita tahu Simon Petrus pun menyangkal kan begitu. Dan Yudas juga akhirnya digantikan dengan Matias. 3 kali dia menyangkal. Sampai 3 kali. Nggak ada murid yang lain yang menyangkal Yesus. Dan menurutku ini menjadi sebuah tantangan juga. Jadi mengikuti Yesus itu benar-benar kita harus punya apa ya? Kalau bahasa sekarang itu ada effortnya gitu. Jadi dalam hal mengikuti Yesus itu nggak hanya sekedar seperti kata Bang Dedi tadi ikut aja, ya, jangan asal ikut aja gitu kan. Tapi kita harus mengenal nih apa yang menjadi cara hidup Yesus itu, menghidupinya gitu ya. Apa pengajaran Yesus itu, apa yang diinginkan Yesus itu seperti yang kita baca hari ini juga itu pun harus kita implementasikan. Dan dalam hal memikul salib tadi, menurut saya memikul salib itu jangan dianggap seperti sebuah hukuman ataupun seperti sebuah hal yang mengerikan. Karena kata Bang Didi tadi salib itu justru malah jadi lambang kehidupan dan lambang kemenangan. Tadinya salib itu lambang sebuah ketakutan dan hal yang dirubah ya, hukuman yang gitu hina. Dulunya. Sekarang salib itu di pandangan kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemenangan kita ya. Ketika kita melihat salib, kita melihat pengorbanan. Pandangan orang katanya yang tidak percaya Yesus, salib itu kebodohan. Betul. Gitu. Kalau kita yang sudah mengimani, yang sudah mengikutinya, salib itu bagi kita kemenangan. Sumber kekuatan kita. Itu menguatkan kita kan semakin memikul salib. Jadi apa susahnya memikul salib? Kayak gitu kan? Ketika kamu benar-benar mengikuti Yesus gitu dan juga paham akan pengajaran. Jadi memikul salib itu jadi sesuatu yang ya memang ini udah satu paket dengan hal mengikuti Yesus gitu. Dan saya tidak takut gitu. Baik, teman Masapot. Jadi dari pembicaraan kita tadi kita melihat bahwa luar biasa ya, begitu pentingnya kita memahami apa arti mengikut tadi, memikul salib. Lalu ketika kita menghidupinya, kita jadi dikuatkan gitu bahwa saya ini pengikut Tuhan yang bukan pengikut sekedar follower gitu ya, tapi yang benar-benar the true follower gitu ya. Kita benar-benar mengikuti Yesus dengan seperti katakan Pendeta Rim dan Pendeta Dedi tadi, yang diikuti harus benar-benar kita tahu siapa yang kita ikuti. Itu bukan sekedar kita ikuti, tapi kita hidupi, kita nyatakan lewat kegiatan kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita lakukan. Kesaksian hidup kita. Dan jangan pernah malu menjadi orang Kristen, karena salib itu bukan kebodohan, tapi simbol kemenangan gitu. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Mungkin ada satu lagi. Ada lagi? Wah, ini bisa panjang ini sudah. Kita kaitkan ke udah mau 1 jam. Kebetulan hari sudah ditetapkan juga di GKPS ya, tentunya ya, di GKPS kan Minggu Pelajar. Oh iya, iya. Di Minggu Pelajar nih kan. Ketepatan ada. Oh iya. Gimana kita mensinkronkan ini ke mengajak lah
Oh, sedikit lagi ya, karena ketepatan itu momennya di Minggu Pelajar ya. Minggu Tapi Pelajar, untuk segi KPS ya. Iya. Mungkin dari Pendeta Rim bagaimana melihat tadi hubungannya dengan Minggu Pelajar soal mengikut, soal memikul salib untuk anak-anak pelajar gitu kan. Pelajar ini berarti dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Yang semua lah, Bang. Pokoknya yang pelajar lah ya. Yang paling tren sekarang ini kan kalau untuk anak-anak pelajar kan yang dianggap mereka salib itu adalah ujian dan juga PR gitu kan. Itu menjadi salib mereka. Salib Kan mereka. gitu. Nah, Karena terus-terusan dihadapi. Terus-terusan dihadapi, bahwasanya lebih sering mereka memikul salib gitu kan. Nah, soal pelajar tadi gimana? Minggu Pelajar tadi, Pendeta Rim. Apakah Pendeta Rim punya hal yang mau dibagikan kaitannya tadi Minggu Pelajar dengan topik kita, memikul salib dan mengikut Yesus tadi? Ya, mungkin secara umum kali ya, untuk anak-anak pelajar sekarang itu bisa menerjemahkan memikul salib itu seperti beban tugas, Ya. ujian masuk PR, SMP, ya. SMA, masuk perguruan tinggi negeri dan juga swasta gitu. Tapi mari kita ajarkan kepada semua pelajar secara kursus di GKPS itu bahwasanya mengikut Yesus itu memang seperti tadi, bahwasanya dalam tanggung jawab sebagai seorang pelajar gitu kan, itu pun harus ditunjukkan kayak gitu. Bahwasanya memikul salib itu mungkin tentang tidak menyontek ataupun dengan kejujuran dan persiapan gitu kan. Jangan ya udahlah ujian, kalau nggak lulus gitu kan. Tapi sebagai orang yang mengikut Yesus ada usaha dan upaya yang harus ditunjukkan sebagai pengikut Yesus. Harus berbeda dengan pelajar yang nggak mengikuti Yesus gitu. Jadi ada ciri khasnya lah Ada nih pelajar-pelajar ciri khasnya. GKPS atau teman-teman kita yang Kristen. Ya. Yang sebagai pelajar harus ada, kalau kata Pendeta Rim tadi, pembeda. Kalau orang suka nyontek di luar sana karena kita pengikut Yesus, jangan mau nyontek. Itu menjaga kesaksian juga itu namanya. Kesaksian ya, karena murid Yesus nggak mungkin nyontek kira-kira. Iya. Kalau Pendeta Dedi gimana? Kalau Dari saya sudut melihat pandang yang sebenarnya lain dari gitu. mungkin soal menyangkal itu ya. Soal menyangkal. Soal menyangkal Yesus kita kaitkan dengan Pelajar. kedudukan kita sebagai pelajar. Jadi jangan sampai kita juga terjerumus dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai hasil yang baik. Oke. Nah, di sini kan ada proses yang harus dilalui. Ada proses yang harus dilalui, tapi yang menarik ada ternyata upah. Kalau kita ke sini, siapa yang mengakui aku akan kuakui. Iya. Siapa yang menyangkal aku, dia juga akan kusangkal. Artinya juga kalau kita sebagai berkaitan dengan Minggu Pelajar ya, mari kita perlihatkan sekarang kehadiran kita sebagai seperti Amsal 1 ayat 7 ya, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi memang takut akan Tuhan itu akan mengawali daripada pengetahuan yang akan kita terima. Dan pengetahuan itu akan berdampak lewat pengalaman kita dengan Tuhan, dan itu akan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin ke situ dia Bang gitu Ya. Gitu. Oke, itu tadi kami coba ngambil sedikit saja teman-teman pelajar yang mungkin menyaksikan konten ini, bahwa tadi yang pertama coba berikan yang terbaik. Ya. Jangan mau sama dengan orang-orang lain yang suka nyontek, tapi berikanlah apa yang terbaik yang kamu bisa. Kira-kira begitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk sesi ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya ditutup doa oleh Pendeta Dedi. Silakan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan pengertian dan pemahaman di dalam keterbatasan kami, tapi kami mengimani dan percaya lewat kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kami, terkhusus bagaimana kami sebagai orang yang sudah Tuhan pilih untuk mengikut Engkau, dan juga bagaimana kami memikul salib dalam kehidupan ini. Biarlah kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua dan seluruh jemaat Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi Sobat Masapot.